Gadis ini sedang belajar, tiba-tiba ayah lari ke dalam. Sebelum pergi berbalik dan bilang sama siswa lain cepat pulang ke rumah. Melihat anak lawan, ayah tetap bawa semua keluarga keluar dari kota ini. Berjalan dengan cepat. Dia berbalik melihat langit yang tadi terang sekarang menjadi sangat gelap. Hujan sudah turun. Ayah juga bawa mobil lebih cepat lagi. Suruh putra dan putri pakai sabuk pengaman. Tapi anak tidak mau dengarnya. Ayah harus melihat ke belakang. Karena itu keluarga mereka hampir mau kecelakaan. Walaupun lolos, tapi jalan sekarang ditutupi oleh 2 truk. Melihat hujan sudah dekat, dia tidak peduli orang lain sedang marahi dia. Langsung bawa keluarga lari dari sana. Sekarang awan gelap di mana-mana. Satu air hujan turun. Untungnya mereka tepat waktu masuk ke dalam ruang bawah tanah. Jika telat mereka bisa mati. Setelah turun ayah kasih tahu yang lain. Ternyata dia adalah ilmuwan. Dia kasih tahu keluarga dia jika akan ada hujan beracun. Jika kena air hujan, orang itu akan langsung mati. Karena dalam air ada virus. Semua orang yang kena air hujan mereka akan mati. Dan ayah adalah harapan terakhir untuk selamatkan dunia ini. Barang di sini cukup buat mereka pakai dalam 10 tahun. Setelah suruh putri harus menjaga adiknya. Dia sudah pakaian kenyamanan lalu naik ke atas lagi. Karena dia ada yang penting harus keluar. Simone sekarang hidup dalam ketakutan. Dia buka ponsel melihat di luar sudah seperti kiamat. Sekarang mereka hanya bisa hidup di sini. Menunggu bencana ini lewat. Setengah jam lewat, ada suara mengetuk pintu. Anak berpikir ayah sudah pulang. Ingin buka pintu. Tapi sama ibu tidak boleh. Karena jika ayah pulang ayah akan buka pintu sendiri. Sekarang suara mengetuk pintu lebih keras lagi. Mereka saat ibu tidak melihat, langsung buka pintu. Pintu perlahan membuka. Seorang muncul di depan mereka. Dia tarik Ramus. Melihat dia ditarik keluar dari pintu, ibu mereka bergegas keluar. Kedua anak sangat ketakutan. Tapi sekarang ibu mereka sudah kena air hujan. Dengan cepat, mulai kejang. Jelas sudah kena virus. Lalu dia jatuh ke tanah. Kedua anak tidak punya pilihan selain tutup pintu kembali. Suara teriak punya ibu masih terdengar. Sekarang mereka duduk dan nangis. Suatu hari melalui tetapi tidak ada kabar dari ayah. Sinyal HP juga hilang. Terowongan ini menjadi tempat tinggal satu-satu buat mereka. Kebetulan adalah kandang kurung mereka. Berapa hari kemudian mereka melihat ternyata ada banyak ruang bawah tanah seperti mereka. Dia mencoba kontak sama tempat lain. Siapa tahu bisa temukan ayah mereka. Tapi sudah setengah hari dan tidak dapat hasil. Harapan langsung dipemadamkan. Dia belum menyerah. Dia merasa pasti tempat lain bisa hubungi dunia di luar. Lalu mereka menemukan satu kotak aneh. Melihat di dalam ada alat transmisi radio. Tentu saja mereka bisa kontak sama dunia di luar. Tapi sinyal di dalam sini sangat lemah jadi mereka tidak bisa mendengar orang lain omong apa. Lalu Simone berpikir. Dia biarkan adik bawa kabel mendekati pintu ruang bawah tanah ini. Akhirnya berhasil kontak sama dunia di luar. Orang itu kasih tahu Simone. Sekarang di luar sangat kacau. Dalam air hujan ada virus membuat semua orang sakit. Pemerintah karena mau menghadapi penyakit ini jadi membuat berapa barak untuk menyembuhkan. Dekat mereka juga ada satu tempat. Simone masih ingin dapat lebih banyak informasi dari orang ini. Saya bisa ke sana? Kau jangan kesini, di luar sangat bahaya. Tapi tiba-tiba tempat ini menjadi gelap. Simone ingin kontak sama dunia luar, tiba-tiba tempat dia menjadi gelap. Ternyata listrik sudah dicabut. Untungnya tempat ini punya genset.
Ketika lampu nyala suara orang itu sudah tidak jelas. Mereka hilang kontak sama dunia di luar. 5 tahun kemudian anak ini sudah menjadi dewasa. Barang buat mereka dalam 10 tahun sudah mau habis. Rasmus tidak bisa hidup seperti ini lagi. Jika tetap tinggal di sini mereka akan mati. Walaupun kakak menghibur dia tapi Rasmus sangat marah. Kita harus tunggu ayah kembali. Dia hanya mau keluar dari sini. Tidak punya pilihan lain, Simone harus pakai alat pelindung. Dia mencoba untuk membuka pintu. Lalu mencoba cari. Dia melihat tidak ada orang. Juga tidak temukan makanan apa. Dia harus kembali ke ruang bawah tanah. Dia cerita sama adik tentang dunia di luar. Sekarang cara untuk bertahan hidup adalah datang ke ruang bawah tanah lain. Mendengar bisa keluar dari sini. Rasmus sangat bahagia. Tidak perlu khawatir. Kakak tidak sendirian. Ketika mereka sedang tidur saluran tiba-tiba rusak. Suara bel terus berbunyi. Simone pingsan karena kekurangan oksi. Rasmus harus tarik dia keluar. Tapi baru keluar temukan satu kelompok dengan senjata. Mereka tidak mau bunuh siapa. Hanya ingin mereka kembali ke dalam. Lalu kunci berdua di dalam satu kamar kecil. Ternyata kelompok ini adalah orang masih hidup. Hujan itu membuat kemanusiaan binasa. Lingkungan rusak berat. Makanan di luar juga terinfeksi. Tujuan mereka untuk mencari yang bisa makan. Tapi sudah mencari panjang hari tapi tidak temukan apa. Sisa satu plastik kue juga diambil oleh jin. Ada yang bisa dimakan? Tidak, belum ada. Sekarang Rasmus di kamar samping mulai marah. Dia berpikir mereka kemari karena kakak dia. Mulai keras sama Simone. Walaupun dia sedih tapi dia tidak mau marahi adiknya. Melihat orang itu mau pergi tapi tidak mau lepaskan mereka. Walaupun mereka mohon padanya tapi kelompok itu tidak peduli. Simone menulis kemungkinan ada tempat punya makanan. Lalu kasih mereka melihat peta. Tapi ketika mereka ingin melihat lebih jelas, Simone mundur ke belakang. Bahkan hancurkan iPad. Lalu tunjukkan kepala dia. Untuk menancam mereka. Jika mau cari makan harus lepaskan mereka. Demi makanan pemimpin harus lepaskan mereka berdua. Dengan bantuan dari Simone, antar mereka ke ruang bawah tanah lain. Ini adalah matahari. Saya sangat merindukan matahari. Tutup mulut untuk saya. Pria ini tidak hati-hati injak air. Rekan melihat itu langsung angkat pistol. Ingin bunuh pria ini. Tadi Simone dan adik ikuti kelompok ini untuk mencari ruang bawah tanah lain. Lalu baru tahu pria ini bernama Martin. Sekarang melihat sedang lewat hutan. Tiba-tiba di depan ada satu mobil. Martin langsung suruh orang lain berbaring ke bawah. Semua orang langsung ikuti. Lalu tutupi badan, dilapisi terpal. Rekan kasih tahu Simone orang itu dari organisasi membunuh. Mereka lewat sistem untuk mencari orang masih hidup yang telah infeksi. Lalu akan bunuh semua. Untungnya tim mereka sudah siap. Jadi orang-orang itu tidak temukan mereka. Tapi tiba-tiba ada seorang masih hidup lari keluar. Grup itu sudah temukan gadis ini. Langsung ikuti gadis ini. Martin ingin mundur. Tapi Simone menolak. Dia tidak bisa biarkan orang mati. Tidak menyangka Martin tidak peduli. Tapi seorang wanita lain juga sepihak Simone. Alasan adalah mereka hanya punya 2 orang. Setelah itu berjalan bersama Simone. Kelompok Martin harus ikuti mereka. Dan gadis yang terus berlari tadi. Lewat satu sungai kecil dia terlalu percaya diri. Ingin melompat lewat situ. Akhirnya jatuh ke sungai. Ketika dia akan dibunuh kelompok Martin muncul. Habis 2 pembersih. Melihat orang ini sedang terus bergerak di lumpur. Mereka tidak ingin selamatkan gadis itu. Karena tidak jauh dari sana ada mayat hewan. Ini membuktikan virus masih ada. Sangat sulit gadis itu baru bisa naik ke atas. Tapi Martin angkatin senjata.
lalu bunuh ke arahnya. Ini adalah dunia yang kejam. Bisa hidup adalah hal penting. Simone dan adik ketakutan. Mendengar Martin jelasin. Mereka tidak bisa omong apa. Dan Rasmus mulai tertarik dengan Beatrice. Terus bicara dengannya dan tidak melihat jalan. Tiba-tiba masukin kaki ke dalam lumpur. Suasana menjadi tegang. Martin angkat senjata ingin bunuhnya. Simone melihat itu langsung hentikan orang ini. Akhirnya Beatrice bantu Rasmus buka sepatu. Melihat air belum kena kaki dia. Tambah ada kabar baik dari orang lain. Dan bilang sudah temukan ruang bawah tanah baru. Sekarang mereka baru lolos dari kematian. Pergi ke depan ruang bawah tanah. Simone melihat di kelilingnya. Menggunakan tangan untuk buka pintu. Walaupun dia ingin tahu kenapa dia bisa membukanya. Tapi menghadapi orang ingin bunuh adik dia. Dia malas jelasin sama pria ini. Melihat barang di dalam, mereka sangat bahagia. Melihat makanan ini. Semua orang bersemangat. Ketika Simone mencari listrik di sini untuk menyalakan lampu. Dia melihat ada satu ponsel sedang dicas. Dan layar ada foto dia dan adik. Sekarang dia baru tahu ini adalah HP ayah dia.